Halo Sobat Geografi, ketemu lagi bersama saya Stefani Tri Angelika dengan NPM. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas mengenai regional negara berkembang, negara India. Mungkin kalian udah enggak asing lagi ya mengenai negara India ini. Nah, untuk menambah wawasan kalian mengenai negara India, ikuti kakak yuk untuk lebih menambah wawasan. Check it out. Bintang kecil di langit yang India merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-1 di dunia setelah Cina, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.439 miliar jiwa. Secara geografis, wilayah India mencakup area seluas 32.087.263 km persegi, membentang dari ketinggian Himalaya yang tertutup salju hingga hutan hujan tropis di selatan. Sebagai negara terbesar ke-7 di dunia, secara geografis, India terletak di utara Khatulistiwa, antara 8 derajat 4 menit dan 30 derajat 6 menit lintang utara dan 68 derajat 7 menit dan 90 derajat 25 menit bujur timur. Di utara India berbatasan dengan Tiongkok, Bhutan, dan Nepal. Di bagian India Timur berbatasan dengan Bhutan dan Bangladesh. Lalu di selatan dikelilingi oleh Samudra Hindia. Di bagian India Barat berbatasan dengan Pakistan. Pada 225 juta tahun lalu, India adalah pulau besar di lepas pantai Australia, terpisah dari Asia oleh Samudra Tropis. Ketika plangnya terpecah, India mulai bergerak ke utara. Sekitar 80 juta tahun lalu, India berada 6.400 km di selatan Asia dan bergerak dengan kecepatan 9-16 cm per tahun. Proses ini menyebabkan subduksi Samudra Tropis di bawah Asia, menciptakan pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Tabrakan ini juga membentuk lempeng Indo-Australia dari penyatuan lempeng India dan Australia. India memiliki iklim yang beragam, mulai dari tropis basah di selatan dan pesisir dengan curah hujan tinggi akibat iklim monsun, hingga tropis kering di barat seperti di Gurun Thar dengan suhu panas dan hujan yang minim. Lalu di wilayah utaranya seperti dataran Indo-Gangga beriklim subtropis dengan musim panas dan musim dingin yang sejuk. Lalu sementara itu di Himalaya memiliki iklim pegunungan yang lebih dingin dan bersalju. Flora di India juga beragam. India memiliki pohon deodar cedrus atau cedar Himalaya di Himalaya Pradesh. Lalu selanjutnya ada bunga seroja atau bunga nasional India dan ada juniper. Lalu fauna di India itu memiliki fauna yang beragam seperti harimau benggala, gajah India, dan beruang slot. Kesadaran hukum di India masih rendah, terutama di kalangan masyarakat yang kurang literasi. Tingginya angka buta huruf membuat sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka di mata hukum. Selain itu, tingginya angka kriminalitas dan angka pemerkosaan di India menjadi masalah yang terus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya peningkatan literasi hukum dan penegakan hukum yang lebih kuat masih sangat dibutuhkan. Masyarakat India dikenal sangat ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keramah tamahan. Menyambut tamu dengan hangat adalah tradisi yang kuat, dan menjamu tamu dengan makanan adalah praktik umum bagi masyarakat India. Selanjutnya ada indikator kuantitatif HDI atau IPM India. Nilai HDI India untuk tahun 2022 adalah 0,644
yang menempatkan negara tersebut dalam kategori pembangunan manusia menengah. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Berdasarkan CIA, pendapatan per kapita India pada tahun 2022 adalah 2.484,8 US dollar berdasarkan indikator masuk ke negara berkembang. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Berdasarkan CIA, pertumbuhan penduduk India pada 2024 yaitu sebesar 0,72% yang mendapatkan kategori negara berkembang. Selanjutnya ada tingkat kelahiran. Berdasarkan CIA, tingkat kelahiran di India sebesar 16,2 per 1000 penduduk pada tahun 2024, masuk ke dalam kategori negara berkembang. Lalu ada angka kematian bayi. Pada tahun 2024, angka kematian bayi di India sebesar 28,2 per 1000 penduduk, yang mengkategorikan negara maju. Selanjutnya ada usia harapan hidup. Usia harapan hidup India sebesar 72,24 tahun pada tahun 2024, yang mengkategorikan kepada negara berkembang. Selanjutnya ada kepadatan penduduk sebesar 488 per kilometer pada tahun 2022 yang masuk ke kategori yang tinggi. Lalu ada jumlah dokter sebesar 0,74 per 1000 penduduk pada tahun 2020. Selanjutnya ada tingkat migrasi India sebesar 0,1 migran per 1000 penduduk. Lalu ada rasio ketergantungan sebesar 47,5% pada tahun 2022. Lalu ada rasio median sebesar 28,4 tahun pada tahun 2024. Lalu ada kesuburan sebesar 2,0 pada tahun 2020. Nah, tadi kakak udah menjelaskan mengenai geografi fisik, geografi sosial, indikator kualitatif dan indikator kuantitatif negara India. Sebelum kakak melanjutkan ke tahap berikutnya, kakak di sini akan menanyakan mengenai sumber daya alam yang kalian ketahui. Tentunya banyak kan? Nah, di India juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya seperti biji besi, ferroalloy, terutama mangan dan kromit, sangat melimpah, semuanya tersebar luas di semenanjung India. Lalu ada mineral dan logam lain yang dapat dieksploitasi meliputi tembaga, bauksit, aluminium, seng, timah, emas, dan perak. Begitu beragam bukan? Selanjutnya ada sumber pendapatan negara India. Sebelumnya di sini kakak ingin menanyakan, apakah kalian udah pernah menonton film-film Bollywood? Tentu pernah bukan? Nah, film Bollywood ini menjadi industri utama di India dalam sumber pendapatan. Nah, India ini terkenal dengan film Bollywoodnya. Jangan bosan dulu ya. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai fakta-fakta unik India. Nah, fakta-fakta unik India yang pertama ada salam khas India, yaitu salam namaste. Salamnya seperti ini. Nah, salam namaste ini salam yang biasa digunakan oleh umat Hindu. Salam ini juga sangat unik loh, karena salam ini tidak melibatkan kontak fisik apapun. Yang kedua, ada sistem kasta. Tentunya India di sistem kasta membagi kasta masyarakat menjadi beberapa tingkatan. Lalu fakta unik yang ketiga ini ada sapi yang dianggap sebagai hewan suci. Hal ini karena sapi dianggap sebagai perwujudan Dewi Ibu Gautama. Nah, umat Hindu percaya bahwa sapi adalah hewan suci yang menghasilkan susu yang dapat menopang kehidupan. Fakta yang keempat, ada festival Holi. Festival Holi itu atau festival warna adalah festival Hindu yang dirayakan sebagai perayaan musim semi, cinta, dan warna. Festival ini dirayakan dengan saling
mengolesi bubuk warna-warni, menari-nari, dan bertukar makanan dan minuman. Selanjutnya, fakta yang kelima ada rangoli. Nah, rangoli ini adalah seni menghiasi lantai dengan pola warna-warni yang indah. Nah, tradisi ini itu sering dilakukan oleh wanita India sebagai cara untuk menyambut tamu yang datang ke rumah mereka. Fakta yang keenam ada Bollywood. Siapa di sini yang pernah melihat film Bollywood? Tentu kalian pernah ya. Nah, industri film India ini juga memiliki pengaruh besar secara global seperti yang kakak sebutkan tadi, bahwa Bollywood ini menjadi sumber pendapatan terbesar India. Nah, yang ketujuh ini ada kuliner khas India, yaitu ada nasi biryani. Tahu nggak? Yang nasinya itu besar-besar, dan dosa dan kuri. Di India ini terkenal dengan rempah-rempahnya, makanya kuri ini tuh kaya akan rempah-rempah di dalamnya. Selanjutnya, fakta yang terakhir ada pakaian tradisional India. Kalian mungkin pernah melihat ya di film-film Bollywood, aktor-aktornya itu memakai pakaian yang sangat cantik-cantik, yang bagus-bagus. Nah, itu tuh pakaian tradisional mereka. Seperti pakaiannya itu namanya pakaian sari untuk wanita atau dhoti atau kurta untuk pria, yang umum digunakan dalam acara formal ataupun perayaan. Nah, kakak sudah menjelaskan banyak nih mengenai regional negara India, dimulai dari geografis fisik, geografi sosial, sumber daya alamnya, fakta uniknya, dan indikator kualitatif, indikator kuantitatifnya. Nah, semoga penjelasan kakak ini dapat menambah wawasan kalian. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.